Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Families yang diberkati oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan HCC sekalian. Walaupun mungkin secara pribadi kita belum pernah bertemu, tapi kita bertemu secara online pada hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, biarkan kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya suka merenungkan cerita-cerita di dalam Alkitab yang menceritakan tentang masa-masa krisis. Karena kalau kita melihat di sekeliling kita, memang saat-saat ini adalah saat-saat yang merupakan saat yang krisis dalam kehidupan kita. Nah, di masa-masa yang krisis ini seringkali ada banyak orang, bahwa termasuk di dalamnya orang-orang percaya yang juga mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan, mempertanyakan tentang kuasa Tuhan, dan mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Seringkali yang muncul bahkan di kalangan kita, atau mungkin juga di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apakah betul bahwa Allah itu ada dengan segala krisis yang terjadi hari-hari ini? Atau apakah Allah itu ada, hanya saja mungkin dia bukan Allah yang baik, dia mungkin Allah yang maha kuasa, tapi mungkin dia Allah yang tidak baik, sehingga ia membiarkan segala sesuatu ini terjadi. Atau mungkin ada orang mengatakan bahwa Allah itu ada, bahwa dia itu baik, tetapi mungkin kekuasaannya dia adalah kekuasaan yang terbatas, atau dengan kata lain dia adalah Allah yang tidak maha kuasa. Atau beberapa orang mungkin mengatakan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, kita saja mengatakan bahwa ya Allah itu ada, ya Allah itu baik, ya Allah itu maha kuasa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita merangkum tiga statement ini bahwa Allah itu ada, Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, maka menimbulkan sebuah pertanyaan, why? Mengapa kemudian segala sesuatu yang jahat ini bisa terjadi? Kalau kita merenungkan di dalam kebenaran firman Tuhan, saya sangat terkagum ketika saya membaca firman, ketika saya membaca Alkitab. Kenapa sampai sehari ini saya yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan, bahwa Alkitab adalah berisikan kebenaran, adalah kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena saya ketika membaca dan merenungkan Alkitab itu sendiri, saya melihat bahwa Alkitab mencatat kisah-kisah, atau Alkitab mencatat orang-orang yang bergumul dengan pertanyaan yang sama. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan secara jujur, secara menyeluruh, maka kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kejujuran di dalamnya. Kalau Allah itu ada, Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, mengapa segala sesuatu itu terjadi? Oleh karena itu saya meyakini bahwa Alkitab adalah kebenaran. Sebab kalau Alkitab itu bukan kebenaran, Alkitab itu bukan berasal dari Allah, inspirasi Roh Kudus, atau mungkin itu dikarang oleh manusia, mungkin orang itu akan berusaha menutup-nutupi. Dia akan menceritakan hal-hal yang baik saja. Nah, yang sangat dari hari ini mungkin agak mengecewakan adalah ada beberapa orang yang berusaha memberitakan Allah yang sedemikian. Saya katakan adalah Allah yang imajiner, bukan Allah yang sebenarnya, bukan Allah yang ada di dalam Alkitab. Sebab kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita bahwa tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan juga bergumul dengan pertanyaan yang sama. Dan pagi hari ini saya akan mengajak rekan-rekan HCC yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita boleh merenungkan satu tokoh di dalam firman Tuhan yang mengajukan pertanyaan ini. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh, ada banyak sekali bagian-bagian firman Tuhan yang membicarakan hal ini. Tapi pagi hari ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk merenungkan ada satu tokoh, seorang prophet, seorang nabi
Mungkin kita berpikir seorang nabi, bagaimana nabi bisa menggumulkan pertanyaan ini. Tapi Alkitab luar biasa, dia mencatat seorang prophet, seorang nabi, tetapi dia juga bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang diajukan banyak orang hari ini. Kalau Allah itu ada, kalau Allah itu baik, kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa Allah membiarkan segala sesuatu itu terjadi? Nabi yang saya maksud tidak lain adalah Nabi Habakuk. Nah, kalau kita melihat di dalam Nabi Habakuk, maka kita mempelajari bahwa Habakuk memang hidup dalam sebuah zaman atau sebuah masa yang tidak gampang, sebuah masa yang kelam, sebuah masa yang suram di dalam sejarah Israel. Kenapa? Sebab kalau kita mempelajari bahwa Habakuk ini hidup di masa-masa Raja Yosia, seorang reformator, tapi di masa akhir Raja Yosia, dan dia hidup di bawah pemerintahan raja setelah Yosia, yaitu Yoyakim. Dan kalau kita melihat sejarah pada waktu itu, maka kita bisa melihat kenapa Habakuk kemudian mengajukan pertanyaan why. Mengapa Habakuk mengajukan pertanyaan kenapa? Kalau Allah itu ada, Allah itu baik, Allah itu Maha Kuasa, kenapa segala sesuatu itu terjadi? Sebab kalau kita membaca situasi pada waktu itu, maka kita bisa melihat bahwa reformasi sosial, reformasi rohani yang dilancarkan oleh Raja Yosia, yang pada awalnya kelihatannya sangat mengandung janji, sangat memberikan pengharapan, tapi ternyata apa? Bahwa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia tidak berhasil. Kondisi-kondisi pada saat Habakuk pada waktu itu hidup sangat mengenaskan. Ada penindasan orang miskin di mana-mana, sistem hukum kemudian menjadi terjungkir balik, ada banyak kerusuhan, ada banyak kekerasan pada zaman Nabi Habakuk. Dan kemudian kalau kita bisa melihat suasana di luar daripada negara Yehuda pada waktu itu, maka ada banyak peperangan di mana-mana, dan pada waktu itu Babel baru muncul menjadi sebuah kekuatan yang kemudian akan melibas ada banyak negara-negara yang lain. Sehingga tidak heran kemudian kalau Habakuk ini muncul dengan sebuah pertanyaan, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kau membiarkan semuanya itu terjadi? Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Habakuk kalau kita melihat dua pasal di kitab Habakuk. Yang pertama adalah Habakuk mempertanyakan. Jadi kita belajar yang pertama adalah Habakuk bertanya kepada Tuhan. Habakuk mempertanyakan, kenapa Tuhan engkau tidak melakukan sesuatu? Kenapa engkau membiarkan sesuatu itu terjadi? Yang kedua, kemudian kita bisa melihat Habakuk kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan kemudian memakai orang-orang jahat, dalam tanda kutip yang dimaksud adalah Babel pada waktu itu, untuk menghukum bangsa Israel. Nah, apa yang bisa kita belajar dari Nabi Habakuk? Menurut saya yang pertama adalah Habakuk berani bertanya kepada Tuhan. Habakuk berani mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan ini bukan menunjukkan ketiadaan iman. Justru pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Habakuk keluar karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang ada, saya hanya mengatakan, saya hanya men-sharingkan kepada rekan-rekan sekalian adalah tidak berdosa dan tidak bersalah kemudian kalau kita bertanya kepada Tuhan. Iman yang mencari Tuhan adalah iman yang bergumul tentang segala sesuatu. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin pernah mengajukan pertanyaan itu, pernah bergumul, saya katakan itu tidak salah sama sekali. Habakuk, yang dilakukan Habakuk adalah yang pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan. Ada dua pertanyaan Nabi Habakuk yang dua-duanya dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan Habakuk yang pertama adalah, mengapa engkau tidak melakukan sesuatu? Dalam Habakuk pasal yang pertama, dia mengatakan, how long? Berapa lama lagi ya Tuhan engkau membiarkan segala macam penindasan, kekerasan ini terjadi? Dan sebenarnya Tuhan menjawab Nabi Habakuk, bahwa jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk adalah, aku memang melakukan sesuatu di dalam zamanmu Habakuk. Aku sedang melakukan sesuatu. Jadi di sini kita belajar kalau seakan-akan kita tidak bisa melihat Tuhan berkarya, bukan berarti Tuhan tidak berkarya. Tuhan sedang berkarya. Pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Nabi Habakuk adalah, mengapa engkau memakai orang-orang Kasdim? Mengapa engkau memakai Babel untuk menghukum, untuk melakukan kehendak Allah kepada Israel? Dan Tuhan mengatakan adalah, jangan khawatir bahwa setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada ganjarannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua hal yang penting, adalah perspektif dan kedua adalah waktu. Perspektif dan waktu. Seringkali kita mempertanyakan pertanyaan why karena perspektif kita yang terbatas. Yang kedua, kita juga menanyakan when, kenapa why, kenapa? Karena kita tidak bisa memahami bagaimana waktu Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Yang kedua, Habakuk kemudian selesai bertanya, dia bukannya bertanya, tapi yang kedua yang lebih penting lagi setelah Habakuk mendengarkan jawaban Tuhan, Habakuk belajar beristirahat di dalam kedaulatan Tuhan. Kita bisa
melihat ada sebuah transisi sebenarnya dari, kalau kita membaca Nabi Habakuk, dari Habakuk 1 dan 2 kemudian menjadi Habakuk 3. Kenapa ada transisi ini? Karena Habakuk belajar untuk beristirahat di dalam Tuhan. Habakuk belajar untuk percaya kepada waktu Tuhan, dan Habakuk belajar percaya kepada jalan Tuhan. Ya, Habakuk, saya ulang lagi, Habakuk belajar percaya kepada waktu Tuhan, dan Habakuk belajar percaya kepada jalan Tuhan. Waktu Tuhan dan jalan Tuhan, God's time and God's way, kadang-kadang tidak mudah untuk kita bisa pahami dan kita jalani. Tapi satu hal yang penting, oleh karena itu ada satu ayat di dalam kitab Habakuk yang sangat terkenal, yaitu Habakuk 2 ayatnya yang keempat, yang kemudian ayat ini diulang berapa kali dalam Perjanjian Baru, bahkan dikutip oleh Martin Luther, semboyan reformasi, yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara rekan-rekan dikasihi Tuhan, bahwa kata iman di sini bukan hanya sekedar belief, tapi iman di sini mengandung kata trust, dan yang lebih penting lagi bahwa iman di dalamnya mengandung kata faithfulness atau kesetiaan. Jadi penting buat kita hari-hari ini ketika hidup di dalam masa-masa transisi, kita belajar untuk mempercayai waktu Tuhan, dan kita belajar untuk mempercayai jalan Tuhan. Tapi ketika jalan Tuhan dan waktu Tuhan ini seakan-akan tidak sinkron dengan jalan dan waktu kita harus belajar trust Him, mempercayai Dia, dan belajar untuk faithful, untuk setia kepada jalan-jalan Tuhan dan waktu Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, di dalam waktunya dan dengan caranya, walaupun seakan-akan itu lambat, tapi rencana Tuhan dan firman Tuhan dan janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang penting, Habakuk bukan hanya belajar bertanya kepada Tuhan, Habakuk bukannya belajar untuk beristirahat di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan, di dalam waktu Tuhan dan jalan Tuhan. Tapi yang ketiga, dalam bagian terakhir Habakuk pasal yang ketiga, Habakuk belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita akan Tuhan in worship, di dalam penyembahan. Kenapa saya katakan dalam penyembahan? Karena kalau kita membaca Habakuk pasal yang ketiga, kita bisa membaca bahwa Habakuk pasal ketiga sebenarnya ada sebuah nyanyian pujian. Kalau kita membaca dalam terjemahan-terjemahan yang lain, maka pasal yang terakhir ini adalah disebutkan, ada beberapa yang mencantumkan kata itu adalah Sigionot. Kata Sigionot di dalam Alkitab Indonesia kita diterjemahkan menjadi lagu ratapan. Tapi yang sangat mengejutkan buat saya ketika saya belajar beberapa tafsir tentang Sigionot ini, Sigionot ternyata bukan berbicara tentang lagu ratapan, tapi belajar tentang sebenarnya adalah lagu kemenangan, the song of victory, satu lagu yang diisi dengan perasaan sukacita, dengan kemenangan. Jadi di sini kita bisa melihat dan belajar bahwa Habakuk di dalam pasal yang terakhir, dia belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan, belajar bersukacita di dalam Dia yang mencintai kita, yang menciptakan kita, yang membela kita. Bukan bersukacita sekedar di dalam kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita, tapi belajar untuk joy in the Lord, untuk rejoice in the Lord, untuk bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu Habakuk dalam pasal yang terakhir mengungkapkan sebuah kata-kata yang sangat indah. Sekalipun pohon anggur, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak menghasilkan, kawanan ternak tidak menghasilkan sesuatu apapun, tapi aku akan beria-ria, aku akan bersukacita di dalam Tuhan yang merupakan keselamatanku. Di sini hari-hari ini kita juga belajar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kelihatannya seakan-akan tidak berubah. Kita harus belajar untuk bersukacita. Bersukacita di dalam apa? Di dalam Tuhan. Ya, artinya kita belajar mempercayai God's way, God's time, God's power, and God's love. Dan yang sangat menarik yang terakhir, ketika kita membaca tentang Habakuk, nama Habakuk artinya, saya sangat tersentuh dengan ini, nama Habakuk artinya adalah embrace. Nama Habakuk artinya adalah sebuah dekapan atau rengkuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa Habakuk, kenapa dia bernama Habakuk? Karena lewat pesan di dalam Nabi Habakuk seakan-akan Tuhan sedang mengembrace kita, Tuhan sedang memeluk kita, Tuhan sedang mendekap kita, Tuhan sedang mengcomfort kita, Tuhan sedang memberikan support, Tuhan sedang memberikan ketenangan di dalam diri kita. Saya percaya hari-hari
hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang sulit, ingatlah bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang dekat dengan kita semua. Dan Dia bukan hanya dekat, tapi He embrace you. Dia memeluk engkau, Dia mendekap engkau. Supaya apa? Supaya engkau pun bisa memeluk orang lain, engkau bisa meng-encourage, engkau bisa memberikan kekuatan kepada orang lain, memberikan sukacita, menebarkan virus sukacita juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya pada masa-masa ini kita belajar satu hal seperti Habakuk, kita beralih dari kekecewaan, kita beralih dari keraguan kepada keberanian, beralih kepada keraguan, kekecewaan, beralih kepada sukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan setiap kita, dan mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang powerful, luar biasa, dahsyat, dan biarkan firman pada hari ini berbicara dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan biarkan seperti Habakuk kami belajar untuk di-embrace, kami dipeluk oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.